Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang hal yang lagi viral dari beberapa minggu yang lalu sampai sekarang yang terbaru mengenai pelecehan atau kekerasan secara seksual kepada perempuan. Kalau cuma sekedar menyalahkan, cuma sekedar benci atau marah atau terpantik oleh berita seperti ini, saya rasa channel ini tidak akan cocok. Karena channel ini akan selalu membahas sesuatu yang lebih subversif, lebih radikal, dan juga lebih dalam. Tentu saja dengan kajian teoritis dan juga perspektif teoritis yang menjadi dasar-dasar argumen dalam video kali ini. Oke, kasus yang pertama yang kita ketahui itu adalah bagaimana ada kasus antara salah seorang oknum polisi yang melakukan semacam kekerasan seksual sehingga menciptakan luka depresif pada korban dan membuat korban menjadi atau memutuskan untuk bunuh diri. Karena ceritanya sudah 2 kali diminta aborsi dan juga beberapa hal terkait dengan kekerasan seksual. Kemudian kasus yang berikutnya itu ada seorang, saya tidak tahu menyebutnya apa ya, orang alim lah daripada saya menyebut kiai atau ustadz di suatu pesantren yang mencabuli beberapa santrinya, santriwatinya, dan beberapa bahkan sudah melahirkan. Nah, kemudian dalihnya si Ustadz gadungan ini itu melakukan itu katanya karena istrinya sudah tidak bisa melayani dan lain sebagainya. Dari 2 masalah ini secara dangkal kita pasti berpikir ada 2 laki-laki bejat di sini, sehingga memakan beberapa korban yang mana korbannya adalah perempuan. Saya tidak akan berbicara mengenai kebejatan 2 orang ini, tapi saya akan membahas ini dari suatu perspektif yang lebih luas. Jadi saya akan mencoba untuk melompat atau memberi jarak dengan kasus ini sehingga saya bisa menilainya dengan lebih objektif dan juga teoritis. Saya akan membahas sudut pandang kekerasan seksual ini atau ketaksetaraan gender seperti ini, atau kajian mengenai perempuan karena korbannya di sini adalah perempuan, dari sudut pandang sosiokultural. Saya akan membahasnya dengan sudut pandang kuasa simbol. Apa kaitannya kuasa simbol dengan 2 kasus ini atau kasus mengenai kekerasan secara seksual terhadap perempuan? Oke, yang pertama kuasa simbol secara definisi ya. Ada kuasa, power, kemudian simbol. Mengapa simbol itu begitu berkuasa? Kita mencoba mengulik sedikit teori representasi dari Stuart Hall ya. Jadi bagaimana suatu narasi atau suatu hal disampaikan, direpresentasikan, dan itu bisa diterima atau tidak diterima di suatu masyarakat. Ketika itu diterima, maka itu menjadi suatu representasi hegemonik. Oke. Gampangannya seperti ini aja lah, daripada saya berbicara terlalu teoritis ya, karena sudah terlalu malam juga. Logika sederhananya seperti ini. Ketika Anda melihat laki-laki pakai peci, orang itu nggak mengatakan apapun, tapi pikiran kita langsung mengolah otak kita untuk menyimpulkan bahwa oh dia seorang muslim. Mengapa? Karena peci itu representasi dari kemusliman. Oke. Contoh lain, ketika kita melihat cewek nggak pakai jilbab, ada kalung salib di sana, dia tidak mengatakan apapun, tapi kita langsung menyimpulkan bahwa oh dia pasti kalau nggak Kristen, Katolik misalnya seperti itu. Atau misalnya ada orang tanpa rambut pakai jubah, kemudian dia bawa apa ya, dia duduk bersila. Nah, kita bisa saja menyimpulkan bahwa dia seorang Buddhis.
atau seorang Buddha. Ketika kita melihat seseorang, oh ternyata di bagian dadanya itu ada yang menonjol, kemudian kita menyimpulkan bahwa dia seorang perempuan. Jadi segala objek yang ditempelkan pada objek yang lain, maka objek itu bisa menjadi satu representasi bagi definisi objek itu. Nah, representasi ini sama logikanya dengan suatu simbol. Suatu simbol itu merepresentasikan dari citra yang ditampilkan itu. Jadi kalau tadi kita mengatakan bahwa orang pakai peci itu pasti orang Muslim, maka kita juga bisa menafsirkan bahwa orang pakai peci itu adalah orang yang alim, orang yang hafal ayat-ayat suci atau hadis-hadis dan memberikan ceramah dan lain sebagainya. Itu adalah representasi dari ustadz. Bahkan istilah atau terminologi ustadz atau kiai itu juga, atau pastor atau pendeta atau biksu atau apapun, itu merepresentasikan dari citra kealiman dan lain sebagainya. Masalahnya, apakah setiap representasi itu selalu merepresentasikan atau mempresentasikan secara total dari objek atau citra yang sebenarnya ingin ditampilkan? Itu yang menjadi masalah. Tidak semua orang yang pakai peci itu adalah seorang Muslim. Tidak semua orang yang hafal Al-Quran itu orang yang akhlaknya baik. Tidak semua orang yang hafal hadis itu adalah orang yang baik. Sebenarnya tidak, kalau kita masuk ke dalam case-nya, kasus pemerkosaan atau pemaksaan aborsi terhadap pasangan yang dilakukan oleh seseorang dari yang bekerja di Pasuruan itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan simbol atau seragam yang menempel di badannya. Simbol polisi itu hanya status, itu hanya simbol, dan itu tidak ada relevansinya dengan tindakannya. Tapi ada relevansi secara tak langsungnya. Pelaku ini memanfaatkan kuasa simbolnya untuk mendapatkan perempuan yang cantik, dan dia berpikir dia bisa melakukan segalanya terhadap perempuan yang cantik itu. Dan itu yang menjadi akar masalah. Dia menggunakan kuasa simbolnya sebagai polisi untuk mendapatkan cewek-cewek. Dan itu yang memang sering terjadi. Sama seperti Anda berpikir bahwa Anda adalah seorang dosen, atau Anda seorang polisi, atau Anda seorang TNI, kemudian Anda bisa semena-mena terhadap perempuan. Nah, kuasa ini semakin mencekam, semakin menunjukkan taringnya ketika perempuan itu juga masuk ke dalam kuasa ini. Perempuan berdandan mati-matian, make up mati-matian hanya untuk bisa didapatkan, karena dia mengafirmasi dirinya bahwa dirinya adalah objek yang harus didapatkan oleh para lelaki ini. Dan dia berpikir bahwa dengan menikahi atau pacaran dengan polisi dia mendapatkan kebanggaan. Dia menyempurnakan dirinya. Dia berpikir bahwa dengan menikahi misalnya aparat atau dosen atau orang yang bekerja di perusahaan negara dan lain sebagainya, dia mendapatkan suatu pride. Dia menyempurnakan dirinya sebagai perempuan. Makanya jangan kaget, banyak gadis-gadis yang dalam tanda kutip ya, yang belum bisa mengidentifikasi siapa dirinya dan apa yang terbaik untuk dirinya, sering terjebak dalam kuasa simbol ini. Sama juga apa yang terjadi dengan santriwati-santriwati yang ada di pesantren itu. Terjebak dalam kuasa simbol yang berbau religiositas. Wah, dia kiai, harus dihormati dan harus dituruti apapun yang dia katakan, karena dia hafal ayat-ayat suci, dia hafal hadis-hadis, maka dia pasti benar dan lain sebagainya. Itu adalah doktrin. Kenapa? Karena kita terjebak dalam kuasa simbol itu, bahwa orang yang pakai peci, dahinya menghitam, pakai janggut dan hafal ayat-ayat suci dan juga hadis-hadis, itu adalah orang yang dianggap benar dan mengantarkan kita ke surga. Dan dari sana, dari doktrin itu menjadi suatu ideologi. Dan ketika menjadi ideologi, itu menjadi keyakinan. Dan ketika menjadi keyakinan, kita tidak bisa berpikir secara logis dan matang. Rasio kita sudah tumpul, logika kita sudah tidak bisa berjalan, dan kita akhirnya menuruti apapun yang diinginkan. Saya bukan berarti menyalahkan korban. Saya hanya melihat suatu fenomena. Dan bukan cuma kasus ini, saya yakin banyak kasus-kasus yang lainnya. Bagaimana perempuan tidak bersuara. Mengapa perempuan bisa selemah itu? Mengapa perempuan bisa mengafirmasi dirinya sebagai objek? Karena ada budaya yang menekankan atau mendoktrin kita bahwa perempuan itu harus menjadi seperti ini, menjadi seperti itu, hanya untuk didapatkan oleh laki-laki. Dan kita menyebutnya sebagai budaya patriarki.
Mengapa budaya patriarki itu sulit hilang? Meskipun banyak gerakan feminisme yang terjadi di sini atau yang sudah sering digemakan. Lah, ini permasalahan yang cukup pelik. Kita memiliki aparat ideologis seperti buku pelajaran, sekolah, kurikulum, guru, dosen, atau guru agama bahkan, atau siapapun. Itu adalah aparat yang seharusnya bisa menegakkan kesetaraan gender dan membuat perempuan berpikir dia itu harus independen, dia itu tidak harus tergantung laki-laki, dia tidak boleh ditundukkan oleh kuasa simbol yang dimiliki oleh laki-laki, dia bukanlah objeknya laki-laki. Perempuan itu harus menjadi perempuan yang berbeda dengan laki-laki, tidak bisa menjadi sama. Perbedaan tapi tidak tertata secara hierarkis, tapi secara equal. Sehingga ketika kesadaran-kesadaran itu muncul dan para orang tua, para guru, para dosen, kurikulum mendidik atau menciptakan pola pikir perempuan bahwa mereka itu tidak selemah itu, maka ketika mereka mendapatkan pelecehan atau ketika menemui laki-laki yang menganggap dia objek, dia bisa melakukan perlawanan. Itu poinnya. Kita semua itu memiliki kontribusi terhadap bagaimana budaya patriarki yang membentuk pola atau kejadian atau kasus-kasus mengenai kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan itu terjadi. Kita semua berperan terhadap itu. Kita tidak bisa cuma marah-marah dan marah-marah menyalahkan korban dan lain sebagainya, karena kita semua memiliki perannya masing-masing dalam menciptakan hal-hal semacam ini. Jadi bagi korban, terima kasih telah menunjukkan pada dunia di sini bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Dan untuk para pelaku, terima kasih juga Anda telah menjadi contoh bahwa banyak orang-orang seperti Anda yang akan memanfaatkan hal seperti yang Anda lakukan. Dan tentu saja kita semua mengutuk hal seperti itu. Oke, saya tentu akan membahas tentang kajian feminisme, kajian perempuan, kajian budaya yang relate dengan ini di video yang selanjutnya. Tapi untuk kali ini, thanks for watching.